Umat muslim itu sudah banyak meninggalkan Al-Quran ya. Takut di penjara, Bang. Ya, salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Ule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan ya diskusi Edis TV dengan seorang muslim yang kemudian takut ya untuk terang-terangan mengakui apa yang disampaikan oleh Edis TV. Dia takut di penjara, dia takut digeruduk sekalipun dia adalah seorang muslim ya. Karena memang teman-teman sekalian membahas Islam, maka Anda siap-siap untuk kemudian Anda bisa dijerat, bisa di penjara ya, karena undang-undang penistaan agama itu masih kental. Dan seakan kalau kita nilai ya, kalau kita nilai, teman-teman silakan komen ya seperti apa Anda menilai undang-undang penistaan agama ini. Tetapi menurut admin bahwa undang-undang penistaan agama ini lebih condong untuk melindungi agama Islam saja. Kenapa saya berani menyimpulkan demikian? Karena kalau kita melihat tentang penistaan-penistaan kekristenan seperti Juma, Rifa, Nora, Ritonang, Nandar, kemudian ada si Faruk Nipar ya kan, dan ada beberapa lagi ya yang almarhum itu ya, mualaf ya, banyak sekali, tetapi mereka tidak disentuh oleh hukum. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika mereka membahas kekristenan itu berupa dakwah kata mereka. Tapi ketika Kristen membahas Islam, itu adalah penistaan agama. Lalu teman-teman sekalian, kita sangat bersyukur dengan adanya Edis TV ya. Secara pribadi saya bangga dengan Edis TV. Karena apa? Karena dia tinggal di luar negeri dan berani untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh Islam selama ini. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Edis TV justru sangat berhasil untuk memurtadkan banyak dari pihak Islam masuk ke agama Kristen, dan itu kita sudah melihat hasilnya di media sosial. Nah teman-teman sekalian, kita dengarkan diskusinya ini karena ini sangat penting. Silakan tonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Ya begitulah teman-teman. Saya pernah bilang kan gini, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapuskan, banyak orang-orang Islam itu yang akan mempertanyakan agama Islam itu sendiri. Banyak. Masalahnya mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Selip-selip ngomong mereka akan dipenjara. Gitu loh. Bang, sebetulnya gini ya, dalam Islam ini yang saya rasakan tahun 2000, yang saya rasakan lah, bukan datang. Sebetulnya kalau untuk belajar Al-Quran itu memang banyak, Bang. Kita nggak segampang itu. Kita harus belajar mantek, bade, bayan, balagoh, hadis. Taknya ada 12 pan saya itu ya. Kalau ke situ nggak diperbolehkan. Makanya maaf ya, banyak yang nggak tahu Quran. Nah, ya itulah kenyataannya teman-teman ya. Ya jurusan banyak yang karena kan harus kita ini. Dan kalau kita bertanya ke para ustadz, Pak ingin tahu Quran, oh jangan belajar itu mah yang ini yang lebih penting ini. Kalau makanan ini yang lebih penting untuk kamu, yaitu kitab kuning seperti Sapina, Fathul Qorib. Bener banget gitu ya. Jadi justru malah dilarikan ke kitab-kitab kuning ya. Malah dilarikan ke kitab karangan ulama, kitab ini dan lain sebagainya, betul? Betul. Iya, betul. Tuh. Ya saya sendiri kan kalau mau belajar Quran, Pak, jujur sulit. Yang sesungguhnya. Kalau ingin tahu, dialihkannya, udahlah, yang penting kamu udah tua, baca ini aja lah sehari 5.000 kali, baca ini. Kalau mau bertanya Quran, seperti apa sih tawaku asli dengan kemasan anti saat ini saya sulit. Ingin tahu Quran yang sesungguhnya sulit. Ya, memang seperti itu, Bang. Memang seperti itu. Jadi saya lihat ada perubahan atau ada satu kebiasaan yang
sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran begitu. Misalnya nanti kalau kamu mau dagangannya laris, kamu harus bacakan surat ini sekian kali. Terus nanti kalau kamu ketemu syaiton, nanti kau bacakan ini. Ya seperti di film-film mana itulah, sundel bolong. Kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran, maka sundel bolong akan kepanasan. Sewaktu saya baca Quran, loh, ini dari mana orang ini dapat seperti ini? Ada memang satu ayat Quran yang mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi godaan setan yang terkutuk di situ. Godaan setan yang terkutuk. Nah, malah saya lihat kalau ada sundel bolong dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terus sundel bolong meledak, terus kalau ada nenek lampir dibacakan ini, wah, langsung ini gimana? Jadi saya lihat berubah gitu bang, saya lihat. Dan itu memang sudah terdoktrin di para penonton-penonton TV, terutama penyuka azab kubur. Yang diajab-ajab itu nggak ada, seperti nggak ada. Seperti orang menyempit kuburannya, keluar ular, keluar itu hanyalah apa? Supaya ramai, supaya laku lah. Jujur bener. Jadi saya tahu ceritanya bang, gini. Jadi kenapa kok ada kubur-kubur menyempit? Saya kadang-kadang sambil tidur-tidur, sambil mandi gitu, saya pikir apa sebabnya kubur menyempit ini ya? Nah, ternyata begini ceritanya. Kan ada satu pendapat yang masyhur di kalangan Islam, bahwasanya katanya Muhammad itu buta huruf. Ya. Nah, saya khawatir. Iya kan? Para penonton dan para penggemar sinetron azab kubur ini, mereka ingin ikut-ikutan buta huruf dan buta angka. Jadi akibatnya kubur yang seharusnya 2 kali 1 meter sama mereka dibikin 80 cm kali 1 meter, makanya kuburnya menyempit. Oh, begitu ceritanya ini. Jadi mereka buta angka. Itu kan sebetulnya saya tidak meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu buta huruf, enggak. Ya, tapi kan banyak muslim meyakini itu buta huruf, Bang. Oh tidak, karena ini faktanya apa? Faktanya dalam satu hadis, ketika baginda Nabi mau wafat, mau meninggal, dia minta pena dan kertas lah kalau zaman sekarang. Betul. Mintalah pena dan kertas. Saya ingin mewasiatkan mengenai khalifah. Siapa yang akan jadi khalifah di situ? Saya akan mewasiatkan. Lalu di situ Umar seolah-olah menolak. Udahlah cukup, Quran saja udah cukup bagi kami.